Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najarudin dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro 2019 dengan NIM 2211191044. Di sini saya ingin memaparkan ulang tentang dasar semikonduktor dan dioda. Apa itu semikonduktor? Secara garis besarnya adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Kita bahas dari semikonduktor dulu. Semikonduktor bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho seperti ini, yang seperti huruf P antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁴ ohm meter. Jadi bahan semikonduktor ini berada di antara konduktor dan isolator, tapi dia tidak konduktor dan isolator, dia berada di antaranya. Di sini ada tabel, ada bahan, hambatan jenis, dan sifat. Dari bahan ada tembaga dengan hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁻8. Sifatnya konduktor untuk silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻3 dan sifatnya semikonduktor. Untuk gelas, hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻6 dan sifatnya isolator. Yang mana paling besar adalah bahan isolator. Sudah jelas, berarti hambatan yang paling besar. Untuk yang paling kecil, yang pengantar arusnya bahan konduktor. Untuk semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm, dan jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Pertama kita hitung R. Karena kita ingin menghitung arus, kalau diukur ohm adalah I sama dengan V dibagi R. Rumus resistasi adalah hambatan jenis dikalikan panjang bahan dan dibagi luas penampangnya. A sama dengan VR kuadrat, karena dia rumus ini karena luas lingkaran, karena berbentuk lingkaran. Jari-jari sudah diketahui dan sama dengan D dibagi 2. Diameternya sudah diketahui seperti di soal 1 mm. Jadi dari menghitung dari diameter kita bisa menghitung jari-jari. Sudah mendapat jari-jari, bisa menghitung A-nya sudah dapat, dan L-nya sudah diketahui yang panjangnya 1 m. Masanya jadi sudah diketahui di tabel baik yang tembaga, silikon maupun yang gelas. Maka didapatkan arus yang paling besar adalah konduktor, yaitu tembaga dengan arus I sama dengan 0,46 dikali 10⁻3 ampere. Untuk yang silikon, I 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Untuk yang gelas, I sama dengan 1,12 dikali 10⁻12 ampere. Untuk yang gelas, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Dengan tegangan 10 volt
bahan-bahan semikonduktor. Di sini sedikit membahas kimia, yaitu tabel periodik. Di sini ada trivalen dan tetravalen dan pentavalen. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Untuk tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Untuk pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Seperti ini tabel periodik semikonduktor. Konfigurasi elektron ada golongan 3, golongan keempat, dan golongan kelima. Untuk silikon masuknya ke golongan 4, silikon. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon 14 buah, jumlah elektron germanium 32 buah seperti tabel slide sebelumnya. Di sini silikon 14 buah dan germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi, elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Seperti bahan semikonduktor itu ada dua. Secara sifatnya ada dua macam, semikonduktor ekstrinsik atau murni dari alam. Contohnya silikon dan germanium itu murni. Semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Di sini ada elektron valensi seperti tadi ada 4 buah. Ini visualisasinya dengan dua dimensi, dan ini dengan visualisasi dengan 3 dimensi. Ini ada ikatan kovalen. Struktur kristal silikon pengulangan secara teratur, satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor ekstrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Untuk yang pertama, yang kedua, tak ada elektron bebas ataupun tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Semikonduktor ekstrinsik pada suhu kamar. Yang pertama ada agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Muncul elektron bebas diikuti dengan bentuknya hole yang bisa disebut lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa ini disebut pembangkitan atau yang bisa disebut generation. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, jika pasangan beda potensial terjadi aliran arus sebagai konduktor dan dengan konduktasi rendah. Konduktasi rendah. Seperti ini sifat-sifat dari bahan silikon germanium. Ini tabel persepikasi dan data SIP-nya. Dari nomor atom, berat atom, kerapatan, dan lain-lain. Bisa di pause dulu sini.
Seperti ini struktur kristalnya tadi. Jadi pada suhu kamar beda potensial. Pada semikonduktor listriknya murni terjadi ada elektron yang terlepas. Nah, ini jadi elektron yang bebas. Yang tadinya warna hitam menjadi warna putih. Ini disebut oleh peristiwa yang bisa disebut juga generation. Jenis semikonduktor yang kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau menyuntikkan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua. Yang pertama semikonduktor tipe N dan tipe P. Untuk yang tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atau pengotoran disebut atom donor. Untuk pembawa muatannya adalah elektron. Untuk yang tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, indium, dan atom pengotoran disebut atom akseptor, pembawa muatannya Hole. Seperti itu ciri semikonduktor tipe N dan tipe P. Jadi beda dopingnya tipe N dan P. Jadi kita ingin doping boron menjadi tipe P. Kalau kita ingin doping arsenikum menjadi tipe N. Tujuan doping: meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan mengantar arus listrik. Makin tinggi konduktivitas, makin tinggi kemampuan mengantar arus listrik dari bahan tersebut. Didoping itu supaya meningkatkan konduktivitas dari bahan semikonduktor dan juga agar supaya dalam bahan semikonduktor itu muatannya elektron atau hole. Kalau tidak didoping elektron sama hole itu seimbang. Kalau didoping bisa merekayasa muatan ini dominan baik elektron atau hole. Perbandingan doping atau murni perbandingannya 1:10⁻⁶ sampai 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Dan sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dinamakan atom akseptor. Bisa dilihat yang tipe N pada tipe R elektron bebas. Sebagian ini jadi karena doping sebagian kecil bersama hole karena generation agasi terminal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan mayoritas. Yang ini dopingnya seharusnya 4 dalam ikatan kovalen. Plus 4 di sini aturan. Ikatan kovalennya ada 5. 4 elektron terikat, yang satu yang bebas dinamakan doping. Jadi tidak lagi nilai valensinya plus 4 tetapi plus 5. Jadi seperti ini pemuatan dominan adalah elektron. Semikonduktor tipe P. Oleh sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas.
Karena generation akibat agregasi terminal, Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi tipe P dari kebalikan tipe N. Di sini aturan plus 4 jadi plus 3 karena mayoritas adalah Hole, sehingga mayoritas Hole-nya bukan elektron yang bebas. Piranti semikonduktor. Di sini berapa piranti semikonduktor? Dioda, pertemuan PN, transistor, transmitter dan SCR dan IC. Di sini ada lead, dioda dan transistor dan lain sebagainya. Dioda pertemuan PN. Dioda ini adalah suatu bahan komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor yaitu tipe P dan N. Suatu pertemuan P adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapatkan penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Pertemuan berarti seperti menempelkan. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal dari elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PM. Di sini ada kristal tunggal semikonduktor yang belum didoping. Dan di sini ada atom-atom akseptor dan atom-atom donor. Atom akseptor mendoping ke yang ke kiri dan atom-atom donor mendoping ke yang ke kanan, dan hasilnya menjadi tipe P dan tipe N. Dioda pertemuan PN. Kemudian di ujung sisi kiri dan kanan ada logam sebagai terminal elektroda, yang mana logam bertemu kawat yang bernama anoda, dan logam yang di sebelah kanan logam yang bertemu kawat yang bernama katode. Dari ujung kiri sampai garis hitam yaitu katode, maksud saya anode, dan dari sini sampai sini katode. Biasanya katode itu lebih sempit, dan simbolnya seperti ini, simbol dioda. Simbol dioda seperti ini karena bahwa dioda adalah penyarah arus yang masuk dari anoda ke katoda, makanya arus ke kanan. Kalau dikasih input arus bolak-balik, maka hanya arus yang masuk anoda ke katoda, arus yang dari katoda tidak akan keluar dari anoda. Pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung Hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion positif. Di sini ada Hole jenis P dan jenis N. Di sini ada lapisan, di sini ada bidang pertemuan dan ion akseptor dan ion donor. Di sini ada elektron. Di sini lapisan pengosong seperti itu.
lapisan pengosong. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadinya rekombinasian penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, dielectric region. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya Hole meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan ion negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Barrier potensial menimbulkan arus strip ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus strip dan arus difusi. Pada dioda ini terjadi dua pembiasan tergantung pada posisi pemasangannya. Sumber tegangan di mana dengan inputan masuk ke anoda, keluar ke katoda, atau polarasi positif masuk ke arah jenis P. Bus yang bias maju dulu biasanya dilihat dari rangkaian seperti ini. Jadi arus yang masuk ke anoda, keluar ke katoda, di sini ada jenis P dan jenis N, dan lapisan pengosongan di sini. Di sini ada jenis P, lapisan pengosongan, dan jenis N. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus strip. Jika potensial penghalangan sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit nih, seperti ini. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Oleh dari sisi P, membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa mayoritas di sisi P. Jumlah arus elektron dan Hole merupakan arus total yang dilewati dioda. Pertemuan PN dengan prasikap mundur. Pembiasan mundur itu arus inputan masuk katoda dan keluarnya dari anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD. Tidak ada arus lewat di bidang pertemuan. Jadi seperti ini, elektron akan bergerak ke kanan dan si Hole bergerak ke kiri. Kalau bias maju saling mendekati. Kalau ini saling menjauhi. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan Hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan Hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode sampai anode disebut arus balik saturasi, yang sebenarnya yang besarnya maksud saya 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus min 14 ampere. Jadi sebenarnya arus yang terbentuk akibat munculnya masanya elektron dan Hole sangat kecil besarnya, 10 pangkat minus 14 ampere atau dianggap 0 ampere.
yang arus yang keluar. Jadi seperti ini menyebabkan oleh saling menjauhi, lapisan semakin melebar. Sifatnya seperti sama semikonduktor intrinsik yang mempunyai sifat isolatornya yang sangat besar seperti ini. Grafik arus dioda seperti ini, grafik beban dari arus dioda. Contoh ini ada dioda silikon 0, disuplai bias maju beri tegangan dari 0 volt, kemudian rata dan kemudian sedikit naik sampai stabil 0,7. Karena potensialnya sudah melebihi batas potensial yaitu 0,7 volt, sedangkan pembiasan mundur selalu 0 kecuali diberi tegangan 100 volt, dapat terjadi breakdown karena terlalu besar tegangannya. Jadi si komponen sudah tidak bisa berfungsi untuk meredam arus katode ke anode, bisa disebut sudah rusak. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda, simbol. Di sini di sebelah kiri ada anoda dan di sebelah kanan ada katoda. Tapi tidak selamanya anoda berada di sebelah kiri. Misalkan ditukar, ini bisa jadi si garisnya pindah ke sebelah kiri. Tetapi katoda biasanya lebih kecil dan anoda lebih besar luasnya. Nah, anoda bergambar di sini berbentuk seperti segitiga dan katoda bergaris penghalang. Jenis-jenis dioda biasanya yang sering dipakai ada junction dioda, dan ada dioda Zener, dioda tunnel, ada LED, ada dioda veraktor. Jenis dioda dan penggunaannya: dioda silikon untuk penyeara arus, pengamanan tegangan kejut, dan dia ada untuk pertama itu ada dioda silikon, untuk yang kedua ada dioda Zener. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda untuk yang ketiga ada dioda bridge untuk penyeara gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Untuk yang terakhir ada LED sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA. Rangkaian dioda garis beban. Dari gambar ini menggunakan hukum Kirchhoff yang sebelumnya sudah diajarkan di rangkaian listrik semester kemarin. Biasanya ini menggunakan tegangan sama dengan input dikurang arus dikali resistasi beban, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilai, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Ini garis beban diagonal
ini lihat semakin turun seperti ini kurva bias maju maksud saya VI per RL harus saturasi dari keluaran dioda terjadi itu ketika VRL saja tidak dipengaruhi komponen lain. Ketika arus sama dengan 0 kalau tegangan input sama dengan V. Kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistasi beban RL tetap. Kalau di sini dinamis, misalkan dia ada memiliki tegangan masukan bervariasi VI dan kemudian VI-nya naik berubah menjadi VI aksen dan kurvanya bergeser. Yang mulai titiknya A menjadi A aksen di sini. Cara pemodelan matematis yang pertama bisa menggunakan pendekatan pertama, yaitu dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah dioda seperti saklar tertutup memiliki nilai resistasi atau hambatannya. Malah yang bias maju gambar rangkaiannya seperti saklar tertutup. Kalau bias mundur seperti saklar terbuka. Pada keadaan pada reverse bias dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Seperti apa kurva bias maju? Awalnya dia akan 0, akan kelamaan menaik tegangan potensial. Kalau kurva reverse bias akan 0 terus. Untuk yang kedua, pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon 0,7 dan untuk V gamma germanium 0,3 volt. Dioda fenomena elektron dan dioda Hole di bagian pengosongan akibat rekomendasi antara elektron dan Hole yang menghasilkan ion positif dan ion negatif akan menimbulkan tegangan yang disebut tegangan potensial. Untuk gambar rangkaian bias maju seperti ini, rangkaian dari anoda ke katoda. Mode pendekatan ini diganti menjadi sumber tegangan arah berlawanan bersama sumber tegangan inputan karena anoda negatif dan katoda positif. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap tak bernilai tak terhingga. Untuk rangkaian bias mundur, kayak pendekatan yang pertama tadi, seperti sama kayak pendekatan pertama yang tadi di sini. Untuk kurva seperti sama yang tadi, awalnya 0. Untuk kurva bias maju awalnya 0, akan kelamaan naik. Contoh silikon 0,7 dan germanium 0,3. Untuk kurva bias mundur tegangannya sama dengan VD nya 0 dan
VGAM beda sama dengan sebelumnya yang ideal. Yang ketiga ada pendekatan yang ketiga. Pada keadaan power base dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VGAM untuk silikon 0,7 volt, untuk VGAM germanium 0,3 volt dengan resistasi power RF-nya terpasang secara seri. Untuk pendekatan yang ketiga sesuai dengan kenyataan bahwa dioda dianggap sumber tegangan seri, resistasi power, dioda seperti sebuah tegangan terhubung seri dengan punya resistansi dan hambatannya. Seperti ini rangkaiannya. Untuk kurvanya sama kayak seperti tadi, sama dari 0 akan kelamaan naik. Seperti sama yang 1 dan 2. Untuk bias mundur, dioda reverse pada pendekatan ketiga yang dianggap RL dan pasti nilainya sangat besar. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistasi reverse atau disebut RR. Contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung syarat tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jawab. Untuk yang pendekatan 1, yang pertama pendekatan 1, dia ada bias maju rangkaian seperti saklar tertutup, bukan sumber tegangan atau tidak punya resistasi, sehingga arus yang dihitung V per V in dibagi resistasi beban hasilnya 0,1 ampere. Dioda seperti saklar tertutup tidak mempunyai apa-apa di sini, tegangannya 0 dan arusnya 0. Untuk pendekatan yang kedua, pada pendekatan yang kedua, dioda ini seperti sebuah sumber tegangan arah berlawanan. Kalau tegangan input masuk ke anoda sedangkan saling berlawanan, saling mengurangi, maka didapatkan rumus V in dikurang V gamma per RL per RL .10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm menghasilkan 0,094 ampere. Bisa dilihat pada pertemuan 1 dan 2, arus sudah tidak sama lagi, melainkan pendekatan pertama mendapatkan arus dioda yang lebih kecil dari pendekatan yang ke-1 karena ideal pastikan arus yang paling besar. Pendekatan kedua sudah tidak ideal. Untuk sedangkan pendekatan yang ketiga, pendekatan ketiga seperti sumber tegangan yang tersusun seri dengan resistasi forward atau RF. Contoh silikon 0,6 di sini dan resistasi feedbacknya 2,5 ohm, resistasi bebannya 100 ohm, maka didapatkan rumus V in dikurang V gamma per RL ditambah resistasi dalam diodanya dan menghasilkan 0,092 ampere. Pendekatan ketiga lebih kecil dari pendekatan kedua. Untuk VD adalah tegangan dari dioda maksud saya, mendapatkan rumus V in dikurang ID dikurang RL. Untuk V in yang di sini 10 volt, untuk ID-nya 0,092 ampere dan RL-nya 100 ohm dan menghasilkan 0,8 volt. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.